Hai Claudie, by the way hari ini di channel YouTube aku membawa seseorang. Ini adalah teman aku, say hi dulu dong. Halo semuanya. Ya, jadi teman aku ini namanya Uki, tapi lebih dikenal tuh Sauki Hernandez ya. Di TikTok, Facebook, Instagram juga namanya sama ya. All platform yang dia punya, sosmed yang dia punya semuanya namanya Sauki Hernandez. Tapi biasanya kalau aku sama teman-teman yang lain yang udah kenal dekat tuh manggilnya Uki ya. Uki, ya. Tapi buat yang teman-teman foreigner manggilnya siapa? Uki aja sih, Uki. Tapi kalau dipanggil Nandes itu because of Hernandez ya. Itu cuman kayak keluarga. Kalau udah deket gitu, tapi terserah sih dipanggil apa aja gitu. Hernandez dari mananya nih? Ada turunan apa gitu? Ada ceritanya. Jadi karena because I love Latin so much, ya. Aduh aku tuh cinta banget lah. Ti amo mucho ya Latina gitu. Jadi akhirnya pakai nama Hernandez tuh. Itu punya arti tersendiri nggak sih? Why you choose Hernandez dari sekian banyak nama gitu? Oke, jadi awalnya aku pakai Iglesias, tapi aku tuh takutnya nanti orang kayak mikirnya aku tuh kayak try to imitate the Enrique Iglesias. Dan dia adalah laki-laki yang paling populer in Espanyol, Amerika Latin ya. Terus mau pakai Fernandez juga, tapi waktu itu lagi terkenalnya Nino Fernandez, si movie actor itu kan. Nah akhirnya aku punya temen nih orang Meksiko, waktu itu aku guide dia kan tahun 2013. Namanya Maria Hernandez. Terus dia bilang ya udah kamu pakai aja marga aku. Jadi kayak officially dikasih license gitu. Ya sebenarnya itu memang benar sih, benar. Itu juga sama halnya kalau kayak aku sama orang Korea yang ngasih nama Korea atau marga, itu juga sama. Itu kayak officially kita tuh udah dianggap sebagai kayak sesama. Apa ya, dianggap bukan sesama orang Korea juga, tapi kayak dia adalah bagian dari kita gitu. Jadi bukan Korea abal-abal ya, asli. Jadi lebih kayak ke dia udah menjadi family kita gitu. Oke. Uki, apa pekerjaanmu? Mungkin ada yang nggak tahu pekerjaannya. Kalau aku kan tahu ya, Uki ini juga singer di kota Ambon ya. Tolong buat yang nggak tahu ya. Ece sih sebenarnya. Nggak, ya tapi di Ambon dan Maluku tuh kamu juga sudah termasuk yang ada namanya lah ya. But maybe nonton TVRI ya, mungkin. Oh iya, iya benar. Betul sekali. That's why. Jadi kayak setelah kenal tuh, wah gila ternyata gue temenan sama dia sekarang, sumpah. Ya karena kan kalau misalnya lagi ada bulan puasa ya, biasanya itu apa sih programnya? Apa yang di TVRI itu? Iya itu apa ya? Berkah Ramadan kalau nggak salah TVRI. Pokoknya ada lah kayak program. Iya program lagu-lagu Ramadan, religi. Lagu religi ya, itu programnya itu ya. Kita nggak di endorse by the way. Cuman ya memang dia adalah one of the singer di sana gitu untuk program itu. Dan memang setiap kali Ramadan di momen-momen mau menjelang buka puasa atau after biasanya itu ada play atau setelah azan maghrib itu langsung di play. Dan itu biasanya bapak ini mukanya dulu. Yeah, he's so popular, you know guys. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah for everything. Thanks God. Dan juga pernah collab sama artis nggak sih? Kalau collab sih enggak, cuman kayak aku tuh pernah dulu ikut kompetisi ya. It's called Karaoke with Star sama Tata Janeta. Nah, waktu itu Tata Janeta masih di salah satu label namanya Alpha Record. Nah, akhirnya aku diaudisikan, alhamdulillah masuk, lolos. Kalau ada fotonya gitu. Di sini ya. Iya. Videonya juga kalau ada nih kita kasih. Oke, jadi waktu itu menang, terus terpilih, lalu ketemu deh di Jakarta. Cuman kita kayak meet and greet gitu, jadi kita jalan-jalan makan sama-sama gitu. Spend time bareng sama with her ex-husband gitu. Sama Tata Janeta ya. Luar biasa itu. Wah, Masya Allah. Sama Terry. Yang lagu Janji Manis. Ketemu sama tuh my idol. Tuh Kak Terry, halo Kak Terry. Akhirnya kita ketemuan, alhamdulillah. Jadi ada di juga ada beberapa teman artis yang akhirnya berteman kan? Alhamdulillah, tuh aku juga nggak tahu kenapa bisa. Yama Carlos guys, temenan sama dia. Bestie ingat. Halo guys,
Halo Kak Yama. Halo, akhirnya berjumpa. Kita ketemu ya Kakak. Mantap. Say hi dulu buat Bung Yama, Yama, siapa tahu ya one day bisa nonton video ini. By the way juga sampingannya apa nih selain singer? Sekarang tuh kerja apa sih? Jadi sebenarnya kalau my side job is singer sebenarnya, karena the main job is receptionist. Jadi gue front office ya, receptionist di hotel. Sekarang di Amans Hotel, jadi buat kalian semua yang mau staycation langsung ke Amans ya. Aku juga kadang jadi tour guide. Nah, tour guide ya. Ya, tour guide. Tapi kalau di hotel itu udah berapa tahun? Alhamdulillah udah almost 3 years, udah hampir 3 tahun ya. Februari mendatang 3 tahun. Jadi ya bersyukur lah. Wah, kalau sampai 3 tahun masih bertahan ya emang tempatnya nyaman ya berarti ya. Alhamdulillah nyaman banget, bosnya oke, teman-teman semuanya pada baik. Sebenarnya kembali lagi ke diri kita sih. Gitu. When you do good, good comes to you. So always show the positivity ya. Because energy is connected ya. Yeah, you will like get back ya the energy. It's like that. Coba cerita dulu sedikit pengalaman guide-nya tuh udah berapa tahun dan ngapain aja selama jadi guide. Aku tuh jadi tour guide itu dari tahun 2013. Wow. Itu udah luar biasa. Dan the first guest is from Spain. Namanya? Jadi banget kan. Oh iya. Orang Spanyol gitu. Oh jangan bilang yang Marina tadi itu. Bukan ya? Oh bukan, Maria itu Maria, kayaknya ketiga atau keempat deh gitu. Dia Meksiko, tapi yang pertama tuh orang Spanyol ada 4 orang gitu. Dan kita ketemu cuma di blog. Dulu kan zaman blog. Oh iya, zaman blog-blog. Blogger Ya. Nah, ini aku main blogger juga dulu. Dulu, tapi tidak terlalu aktif. Cuman alhamdulillah waktu itu dipantau kan. Terus mereka juga punya medsos. Dan teman aku orang Amerika sempat juga ngepromoin akun aku gitu. Oh wow. Jadi ini by kayak mulut ke mulut gitu loh. Ya karena memang zaman itu kan masih minim sosial media ya masih. Kalaupun internet dulu Friendster. Itu MySpace dulu kan. Aduh, udah tua itu banget. adalah salah satu media sosial yang kalau kita mainin lama banget. Dan juga gue itu addicted banget di media sosial. Tapi kalau suka nulis dulu berarti suka nulis blogger ya? Iya, aku tuh sebenarnya writer juga sebenarnya. Oh ya, aku ingat. Sebenarnya ya. Dia pernah nyipta lagu guys, dan lagunya dinyanyiin sama keponakannya. Itu salah satu ya. Terkenal tuh di kota Ambon. Dulu aku suka nulis kan, cuman kadang-kadang ya berubah juga ya hobi-hobi kita ya. Kadang ya seperti itu. Jadi akhirnya udah nggak jadi. Tapi bisa dilanjutin loh kalau untuk mengisi kekosongan. Kadang kan memang dapat inspirasi. Kalau pas dapat inspirasi mungkin bisa langsung nulis kayak gitu. Insya Allah. Tapi ya dulu aku sempat bikin buku sih. Wow. Tapi masih yang kayak di catatan gitu. Judulnya kayak novel gitu, Di Balik Cinta Julia. Saya masih ingat cuy. Ditulis gitu. oleh Romeo. Tapi nggak sempat habis sih. Cuman ya it's okay lah gitu. Tapi aku lebih fokusnya sih nyanyi sih waktu itu. Terus waktu itu masih kuliah juga kan. Jadi ya udahlah gitu. Bisa dibilang nih kayaknya orangnya introvert ya guys. Extrovert gue. Oh, extrovert ya? Banget. Oh oke, I can see your eyes. Itu biasanya kan ketahuan ya. Iya bisa ketahuan ya. Ya tapi ngomong-ngomong guide-nya tadi ketemu orang Spanyol pertama. Iya, itu first time gitu. Tapi gue mau thankful dulu nih buat teman gue orang Amerika, karena because of him so I can speaking English ya. Yang nggak well banget sih, tapi 2 tahun aku berusaha untuk speaking, writing, listening, reading every day, every single day. So alhamdulillah mulai dari situ beranikan diri untuk jadi tour guide, dan the first guest ya, guest is Spain gitu. Spanish. Dan itu pun juga bisa mendatangkan cuan pada akhirnya ya. Awal-awalnya belajar mulai belajar bahasa Inggris tadi ya, sampai akhirnya bisa mendatangkan cuan dari jadi freelancer guide tadi gitu kan. Sebenarnya aku juga pengen jadi guide sih, cuman masih belum ketemu ya. Nanti kalau ada kesempatan amin. I will call you, okay? Tapi dulu sempat pernah sih. Dulu kan sempat join satu organisasi pendidikan di Ambon nih. Apa itu? Hekaleka? Ya, jadi dulu tuh sama Paten yang punya Hekalekanya, kita itu jadi ya kita ada kayak beberapa kali. Terakhir tuh tahun 2019 waktu gempa bumi. Itu ada satu, dia kalau nggak salah orang Inggris. Ya seperti itu, kayak mereka datang untuk bikin penelitian kayak gitu ya kan. Ya memang harus turun terjun langsung ke Ambon untuk lihat apa yang mereka pengen tahu gitu kan. Kebanyakan sih mereka pengen tahu kayak sejarah Maluku, atau kalau enggak yang kayak dulu kejadian, kenapa bisa kejadian kayak gitulah. Oke, I see. Ya, kadang mereka kepo ya. Tapi mereka langsung ini loh, maksudnya itu untuk bahan buat bisa nanti lulus S3. Apa sih kayak skripsi gitu? Tesis gitu ya. Tesis. Kira-kira pengalaman menarik apa selama jadi guide?
Oh banyak, alhamdulillah. Semakin belajar bahasa, aku tuh nggak mau cuma fokus di bahasa Inggris doang ya, tapi I try to like speak, learning about French ya, sometimes like Spanish ya. Pokoknya menurut aku ketika kita belajar bahasa itu kayak kita tuh kasih nutrisi di otak gitu loh, karena secara tidak langsung kita itu langsung berkelana gitu loh dengan otak ya ke seluruh dunia. Jadi kayak belajar tentang Perancis, akhirnya kita akan belajar budaya-budayanya. Gitu. Sampai aku tuh tahu ternyata bahasa Perancis itu adalah bahasa paling seksi di dunia. Yes, number one gitu kan. Belajar juga bahasa Spanyol yang kebanyakan ada bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi itu pokoknya learning by doing gitu loh. Jadi aku pokoknya kalau pengalaman banyak banget, pengalaman buruknya juga banyak gitu. Contohnya, ini aku kan nggak mention namanya kan. Aku tuh pernah jadi guide ya. Untuk jadi scammer gitu gak sih? Something like that ya. Jadi aku pernah jadi guide untuk orang di Eropa. Aku sebut aja negaranya Austria ya. Jadi waktu itu dia udah mabuk kan, udah hancur gitu. Terus dia bilang buat gue, kamu bisa nggak cari 2 cewek buat gue? Like I wanna sleep with, you know what I mean ya gitu. Dan aku bilang, no it's illegal. Dia bilang, kamu banyak peraturan, kamu banyak aturannya gitu. Tapi aku mungkin karena lagi mabok juga dia ngomong gitu. Aku berusaha untuk menjadi tour guide yang baik, insya Allah gitu. I will show the positivity ya gitu. Karena aku bilang, aku cuma jadi guide, I'm not Germo. Iya bener juga sih. And you are Indonesian, right? I'm Indonesian, I respect ya. Udah gitu orang timur lagi kan. Orang timur gitu. Jadi seperti itu. Tapi waktu dia sadar, ya udah kayak semuanya biasa-biasa aja gitu. And he was apologize? No, because maybe he drank too much, you know. And not remember about the. Iya, dan aku juga nggak mau ungkit-ungkitnya, ya udahlah gitu biasa. Ya udahlah, mungkin dia tadi malam lagi kolaps juga. Memang kalau sifat mereka kan seperti itu ya, tapi it's okay lah gitu. Akhirnya bikin jadi warning juga ya, maksudnya ada pengalaman lah kurang lebih seperti itu, iya sampai sekarang. Jadi dijadikan sebagai pelajaran aja. Terus pernah juga bule gitu yang kayak bilang, kamu punya teman gak yang jual? Oh iya, itu benar. Aku pernah dengar ceritanya. Iya, aduh, no, it's illegal, okay? Dia bilang, oke, kayaknya kamu cuma jadi guide doang ya, tapi nggak bisa kayak nilai plusnya nggak ada. Gue bilang, nggak bisa. Oh, kalau sama gue kembali ke negara lo, oke? Tapi itu memang sisi side buruknya ya. Iya. Dan aku rasa kayaknya. Tapi different of the people juga ya, tidak semuanya. Betul. Terkadang juga gitu. Tapi banyak kok teman-teman gue yang. Nah, usually yang foreigner kayak gitu lah ya. Jadi best friend gitu. Itu dia. Orang apa dia? Orang Munich, namanya Andreas. Halo Andreas. Iya, Andreas. Ya, gue bakalan share ya ini video. Terus Andreas, nice to meet you. If you visit Ambon ya, you should meet this girl. She's so nice gitu. Oh, thank you so much. Ada juga dari Amerika sama dari Australia. Insya Allah November datang ke Ambon. Ya. Ambon juga salah satu kota di Indonesia yang sebenarnya tuh juga banyak sih kedatangan turis-turis yang luar negeri. Mungkin selama ini orang asing di luar sana tahu hanya Bali doang. Bali, gitu. Di Ambon malahan banyak sekali yang suka sama Maluku, sama Pulau K. Mereka tetap langsung kayak kasih kesan yang luar biasa gitu lah. Pokoknya mereka suka banget. Juga ada yang menetap tinggal di sini bahkan sampai tahu bahasa Ambon. Itu aku pernah ketemu sih. Ada juga teman aku orangnya orang Polandia, dia Oktober baru balik sih kayaknya ke Jakarta. Bahkan tuh sampai mereka kayak malas mau ngomong Inggris. Nah, gitu. Udah ngomong Ambon aja kita ngerti. Ya, tapi Ambon. Nah, itu tuh jadi gue yang kayak oh my god, itu bikin bangga gitu loh. Iya betul. Kita lanjut nih guys, tapi kita lanjutnya di luar karena tadi kita sempat makan dulu, terus karena di luarnya cahayanya lebih bagus ya. Nah, aku tuh pengen tahu banget gimana menurutmu tentang bule-bule di luar sana. Maksudnya ini kita juga nggak bisa pukul rata sih sebenarnya. Apakah benar mereka itu, sorry ya guys, bau ketek? Ini sama ada kemarin yang paling viral di Twitter. Hashtag bau ketek, lu tahu itu apa? I know. Ya, jadi kita nggak perlu ya sebutin itu apa. Intinya di Twitter kemarin itu sangat viral bau ketek, hashtag bau ketek. Sampai ada hashtag bau ketek oligarki. Astagfirullah. Tapi gini ya guys, maksudnya ada orang Indonesia yang memang baunya meskipun udah pakai deo pun juga bau sama halnya dengan orang foreigner ya. Kalau nggak salah kamu pernah bilang kalau mereka itu ada yang nggak pakai deo. Ya kan, mestinya mereka lebih memilih untuk tidak memakai deo karena ya itu ada bahan kimia dan memang itu benar. Itu dulu juga kayak mamaku ya kan, mamaku kan suster, jadi dia dari dulu tuh sering kayak bilang kalau pakai deo harus hati-hati.
Jadi kalau sekali pakai satu hari itu pakai sekali aja. Makanya kenapa Deo itu punya daya tahan yang bisa dibilang ada yang 12 jam, ada yang 14 jam kayak gitulah. Sebagus-bagusnya Deo, dia juga punya waktu sepanjang berapa jam dipakai, perlindungannya berapa jam dipakai, dan dia juga sebenarnya berdampak nggak baik untuk ketiak dan juga untuk kesehatan, khususnya untuk payudara sebenarnya. Jadi makanya ada kan perempuan-perempuan yang kena cancer PD, ya salah satunya itu dari salah pemakaian deodoran. Pengalaman aku jadi tour guide ya, emang beberapa dari mereka tuh memang mereka nggak mau gitu kan pakai. Pernah mereka bilang kayak gini, itu mau menikmati diri kita gitu, mau menjadi diri kita apa adanya. Aduh oke, kamu jadi diri apa adanya, tapi gimana dengan kitanya yang cium gitu kan? Oh iya, nah benar, gitu, benar. Cuman mau gimana lagi ya, kadang aku mencoba aja lah untuk tahan gitu. Tapi aku kadang kayak mempromosikan juga, bukan promosi sih, kayak bilang aku punya nih ada deodoran, iya gitu. Nanti mereka tanya ini dari mana, dari negara mana, dari negara mana. Aku bilang nggak penting, yang penting kalau kamu mau pakai ya udah pakai. Nah terus juga aku sering pernah bicara masalah MBK. Mereka mikirnya tuh kayak susu bubuk atau gimana gitu, karena kan di negaranya nggak ada kan. Pokoknya mereka bilang kadang kalau pakai deo tuh kimia gitu. Cuman ya depend of the bulenya juga ya. Mungkin juga itu sebenarnya kembali ke lifestyle masing-masing juga ya. Makanya dari makanan ya, that's why. Karena kan Indonesia punya banyak rempah-rempah yang mungkin itu mengakibatkan ya. Sorry ya, itu kayak orang India kebanyakan makan bawang kan. Ini bukannya gue mau ngina orang India ya, tapi emang kebanyakan seperti itu. Faktanya ya. Kayak orang bule kebanyakan makan keju. Nanti baunya kayak gitu juga, ada mirip-miripnya. Cuman mungkin mereka kadang bule jarang mandi kan. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu mempengaruhi juga. Makanya gue kalau jalan sama teman-teman gue ya, kayak bule yang udah jadi bestie ya, gue selalu bilang harus mandi ya, gitu. Karena saya nggak mau nanti kalau jalan sama saya terus teman-teman saya pada komplain, teman kamu bau. No, itu ya it's so embarrassing so much for me. Nah alhamdulillah mereka ikut-ikut ya ngikut aja. Tapi Uki baik banget karena langsung memperkenalkan produk untuk dipakai ataupun juga untuk kamu harus self care-nya tuh harus ada gitu. Mandi itu kan salah satu self care yang paling murah sebenarnya ya, cuman pakai air, sabun, ya kan? Jadi kita orang Indonesia itu harus bangga diri karena kita itu punya tradisi mandi itu ada. Semua negara juga seperti itu ya, tapi kita mandinya tuh udah jadi yang fokus banget, ada yang 3 kali sehari, 2 kali sehari gitu kan. Bener-bener rutinitas yang pokoknya yang les itu cuma satu yang kali wajib kan, gitu. Jadi kalau kita udah jadi orang Indonesia kita nggak mandi, aduh. Makanya kita juga sebenarnya harus sadar diri juga sih, ya kan? Kebersihan gitu kan. Terus juga yang kayak kemarin viral hashtag bau ketek itu kan, sebenarnya maksudnya yang ngomong bau ketek ini mereka emang semua udah pada harum gitu. Nah kadang-kadang seperti itu. By the way juga yang lagi heboh nih belakangan ini, pernikahan antara pernikahan foreigner sama Indonesia, right? Jadi yang sampai sekarang ini nih di momen kita lagi nge-record ini itu sebenarnya ada berita yang menghebohkan. Sebenarnya ini berita baik karena pernikahan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan juga tentunya beda asal usul, beda budaya, beda bahasa, tapi akhirnya bisa dipertemukan dan bersatu, tapi di sini di Maluku. Tapi di Taliabu ya, daerah sana nih kalau pokoknya agak jauh dari sini ya. Kabarnya ini tuh sampai seluruh Indonesia juga ya. Udah mulai tahu. Udah viral, mungkin viralnya dari TikTok nggak sih? Dari TikTok, iya. Kemudian banyak juga di share di Facebook. Kamu tahu kan, mayoritas ibu-ibu Facebook itu kayak gimana? Reels, ibu-ibu FB Pro. Gimana sih pandangan kamu? Uki kan udah sangat biasa dengan foreigner. Apakah kalau ngelihat fenomena pernikahan dua negara ini menjadi sesuatu yang tabu atau yang di momen kita sekarang ini tuh udah yang orang bilang ya udah ya namanya jodoh. Ya itu bukan hal yang gimana ya, yang aneh, yang harus kita hebohin gitu. Tergantung juga ya, mungkin karena orang-orang yang kadang menganggap bule itu superior. Yang saya tahu ya, dan faktanya seperti itu. Yang berpikir bahwa bule itu kaya, jangan disamaratakan coy. Karena gini, kayak nasi kuning, orang-orang di lokal gitu kan. Kadang mereka tuh tiba-tiba menaikkan harga gitu. Pikir, oh ini bule ini pasti banyak uang gitu. Nah gue sering, setelah itu gue pasti bilang, hati-hati jangan seperti itu. Gue nasihatin juga. Yang tadinya jual 300.000 dia naikin 500.000. Kalaupun nanti fenomena yang sekarang lagi terjadi, itu sih memang sudah dari dulu sih pernikahan ini sudah ada gitu. Bahkan sepupu aku nikahnya sama orang Amrik gitu kan. Yang namanya bule ini kan selalu jadi pusat perhatian di saat lagi sama-sama dengan kita gitu kan. Pasti kita tujuannya ke mereka gitu. Tapi saya kalau mau foto bareng itu karena sebelum kita foto, kita tuh banyak ngobrol gitu. Kita ada punya satu. Udah izin dulu gitu nggak salah-salah. Nah itu makanya. Dan sehingga kayak nggak bikin mereka tuh jadi nggak nyaman. Iya, karena gue tuh selalu bilang, can I post this? Dia bilang ya udah, you can post. Can I take picture with you? Yes, gitu of course. If you don't mind, can I share to my social media? Bener.
mereka bilang it's okay bro gitu. Bahkan mereka tuh kadang yang bilang kamu punya WhatsApp gitu. Tidak akan pernah minta WhatsApp atau apa karena itu kan privacy. Iya betul. Kan ada beberapa itu rules yang tidak boleh kita tanyakan tuh sama boleh agama, sudah punya anak atau belum. Pokoknya hal-hal umur, pribadi. Iya. Mungkin yang viral itu karena perjuangan. Perjuangan si bule itu kan udara, kemudian darat, kemudian laut gitu kan. Dia jadi harus naik perahu. Iya, dan dia menikah dengan daerah yang cukup terpencil ya? Iya, terpencil gitu kan. Jadi kan pasti heboh lah. Mereka juga diundang sama TV kan. Stasiun swasta TV ya. Cuman kadang ada satu hal yang nggak ya. Mereka menganggap si perempuan ini kayaknya jelek banget. Underestimate dia gitu kan. Iya, kayak emang underestimate gitu loh. Kan selera bule itu beda sama orang kita kan. Karena mungkin di negaranya dia udah lihat banyak cewek putih. Jadi kalau dia ketika lihat yang eksotik gitu kan, yang ya pasti suka gitu. Iya. Nyarinya kayak dia seperti gitu. itu. Akhirnya dibawa-bawa lah itu kayak karena kita udah nggak laku di orang-orang lokal, ya udah kita cari bule aja. Salah gitu. Atau memang karena hati-hati lu ketemu sama bule yang scammer. Lagi-lagi balik foreigner atau enggak, misalnya cowoknya yang lebih ganteng, kitanya agak jelek atau sebaliknya, mereka juga sewot-sewotin gitu. Dulu ada di Twitter ya, sempat viral tuh Momo yang itu komika ya kalau nggak salah. Dia kan pacarnya ganteng banget tuh. Ada satu artikel yang bilang gini, seorang Mumu bisa mendapatkan laki-laki seganteng ini. Akhirnya Mumunya kan ngamuk. Iya, maksudnya gitu. emang menurut lo gue nggak bisa gitu. Emang kecantikan menurut versi orang itu beda-beda. Iya, jadi itu jangan pernah bilang seorang dia bisa dapat laki-laki kayak gini. Wah, dia ngapain ya, kayak ya nggak sih? Betul karena ada orang yang kayak misalnya perempuan, mukanya biasa aja standar gitu. Mohon maaf ya. Tapi kalau orangnya pintar, itu pasti bule kelepek-kelepek. Nah, ini laki-laki bisa kelepek-kelepek. Ini jadi sebenarnya orang itu mencintai atau menyukai sesuatu itu bukan cuma karena fisik doang. Nah, betul. Iya, itu betul. yang harus dicatat. Mungkin dia juga melihat dari lebih berkualitas dari segi kepribadian, personality, attitude, atau mungkin dia juga yang tidak mengejar laki-laki juga. Iya, seperti itu. Bule juga kan nggak suka dikejar-kejar. Biar kita juga lebih maju, pola pikirnya juga harus lebih dirubah sih. Kan ya, yang kita sendiri nggak tahu kalau ya mungkin bukan orang yang terlalu spesial juga di negaranya gitu. Nah, itu poin pertama. Benar nggak sih? Kadang di sana mereka tuh cuma jadi pelayan kayak makanan cepat saji gitu. Tapi tiba-tiba kerucuk-kerucuk datang ke Indonesia tapi ya udahlah gitu. Spesial apa-apa ya. kan. Aku nggak rasis ya. Aku ini is my own opinion. Indonesia tuh spesial loh. Kulit kita aja keren gitu. Kita mereka kaya banyak loh. yang cemburu gitu. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya gitu pantai yang indah, kita Iya. punya banyak hal lah yang memang selalu jadi kecintaan dari orang. Terakhir, ada pesan apa buat teman-teman di YouTube aku? Pokoknya yang pertama ya, kalau kamu belajar bahasa Inggris terus kamu takut salah ngomong, it's okay gitu, karena English is not our native language gitu loh. English is not our mother language. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, jadi kalaupun kita salah it's okay. Orang Jerman pun belum tentu bisa bahasa Inggris, orang Prancis pun belum tentu bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kalaupun salah it's okay, belajar lagi. Oke, sebisa mungkin jaga attitude gitu. Jangan malu-maluin orang Indonesia. Terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Mau say apa buat orang yang mungkin pernah bilang, lu so Inggris. Gue pernah digituin sih. Kalau aku sih, aku no hard feeling. Aku tuh tidak pernah peduli sama kata-kata orang yang ingin bikin mental aku tuh jatuh. Karena yang aku takutkan cuma dua. Aku jauh dari Tuhan. Yang kedua, aku nggak punya duit. Selain itu, go away. Ya, aku nggak peduli. Aku setuju lagi, bener. Karena kalau nggak punya duit tuh kita kayak hancur lah kamu. And always be humble ya. Karena ketika ada yang ngejudge kamu, palingan dianya juga suka judi. Palingan dia low quality di bawah kamu. Biasanya itu. orang yang orang kalau ngomong di belakang, berarti dia di belakang kita, cuy. Kitanya di depan. Bener. Gak pernah orang yang di depan kita tuh selalu ngomong kita jelek, nggak ada. Tapi it's okay lah. Pokoknya no hard feeling, jangan membenci. Kalau kesal sih it's okay, tidak apa-apa. Sauke Hernandez quotes hari ini. Thank you guys, semoga video kali ini bermanfaat, and thank you so much buat Uki. And thank you Kak Raini for having me. It's such a pleasure. It's such a good moment with you. And ya, pokoknya sukses ya buat YouTube-nya, insya Allah. Amin, amin. Tembus jutaan miliaran Amin. Subscribers. Perkataan tuh doa loh. Ya, apalagi doa yang baik-baik ya. Amin. Sukses juga buat Uki. Semoga kerjaannya makin lancar, rezekinya makin banyak ya. Amin. Dan semoga nanti bisa lebih maju. Mungkin nanti besok-besok bisa melalang buana ke luar negeri ya kan, nge-guide siapa gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan.
Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita manifest bareng-bareng. Ya, manifest penting. Oke, and thank you so much guys buat kalian yang udah nonton, udah nge-like juga. Dan mungkin nanti next time-nya aku bakal ngajakin siapa lagi di channel YouTube ini. Pokoknya komen aja di bawah kalau misalkan kalian punya masukan. Dan buat yang suka video ini jangan lupa di thumbs up ya kan. Subscribe juga channel YouTube aku Reni Cue. Share. Yang mau temenan sama Uki di sosial media, Instagramnya, TikTok, semua Facebook aku bakal taruh di description box. Jadi kalian boleh lihat aja, catch up, langsung diklik and follow him. So guys, kita bakal ketemu lagi di next video. Bye. Adios, bye.